Diduga akibat korsleting listrik, satu unit mobil pickup terbakar di Kabupaten Merangin, Jambi. Api dengan cepat menyambar seluruh bagian mobil. Kejadian berawal dari korsleting kelistrikan kendaraan hingga merembet ke tempat bahan bakar. Pada saat kejadian, kondisi mobil dalam keadaan terparkir tanpa pemilik mobil. Kami mendapat laporan dari warga, kami langsung menuju TKP. Setelah sampai TKP, kami langsung melakukan pemadaman. Pemadaman berlangsung lebih kurang selama setengah jam. Mobil itu mengangkut barang jualan, rokok, minuman, dan lain-lain. Api akhirnya dapat dipadamkan oleh petugas damkar selama 30 menit. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Safrandi iNews melaporkan. Sore, Bang. Jelang musim libur Natal dan Tahun Baru, bus penumpang trayek Jakarta tujuan Yogyakarta terguling di kilometer 223 Tol Kanji Pejagan, wilayah Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah penumpang luka ringan. Kecelakaan diduga akibat pengemudi bus kurang mengantisipasi kondisi jalan. Pengemudi hilang kendali saat menghindari tabrakan dengan mobil di depannya yang berhenti mendadak akibat perbaikan jalan. Sebelah kiri sama kanan, sebelah kiri ambil kanan, rem dada. Terus yang kanan ini juga rem dada. Sama-sama mau besar marah. Saya dari belakang ya masih kurang lebih masih 100 meter. Terus rem saya nggak nyampe. Ya udah saya remnya itu udah bunyi nyit gitu lah. Setelah itu saya banting kiri. Nah, kirain lubangnya masih jauh, ternyata udah dekat. Petugas kepolisian unit PJR serta petugas jalan tol segera mengevakuasi para penumpang. Badan bus yang melintang di tengah jalan tol sempat mengakibatkan kemacetan arus tol arah Jawa Tengah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar iNews melaporkan. Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, 7 orang terluka dalam kebakaran di sebuah rumah makan. Kebakaran diduga dari ledakan tabung gas LPG yang digunakan untuk memasak. Win, tadi udah saya pademin, pakai apa? Saya cuma bisa mademin. Sebuah rumah makan di Jalan Insinyur Juanda, Dago, Bandung, Jawa Barat terbakar. Asap pekat menyelimuti restoran, sementara sejumlah pengunjung dan karyawan berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Akibatnya, 7 orang yang berada di dapur terluka bakar dan dievakuasi ke rumah sakit. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Itu ada bunyi kayak bocor gas gitu. Cuman kita juga yang duduk ini di meja tuh nggak ngeh kalau misalkan itu emang bocor gitu. Jadi kita cuma biasa aja dan kita kira udah bisa dihandle. Udah tinggal dimatiin aja. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba ada terjadi ledakan. Jadi setelah ada ledakan baru apinya bisa. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah menerjunkan 7 unit mobil damkar. Kerugian akibat insiden ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kepolisian akhirnya menangkap pelaku penganiayaan pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi saat tengah menginap bersama keluarganya.
Inilah detik-detik saat petugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan anak pemilik toko roti berinisial GSH ini ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh dirinya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menginap di hotel di daerah Sukabumi karena ingin menenangkan diri bersama keluarganya, mengingat berita yang dilakukan oleh dirinya viral di media sosial. Kami sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari tahap penyidikan itulah saat ini kami sudah mengamankan saudara terlapor dari GSH tersebut dan bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugrah Sukabumi pada hari subuh tadi pagi tanggal 16 Desember 2024. Kami saat ini masih dalam proses penyidikan. Kami melakukan langkah-langkah sesuai dengan SOP yang berlaku dalam penegakan hukum. Hingga saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus diduga terjerat pinjaman online satu keluarga di Tangerang Selatan, Banten yang tewas mengenaskan, sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan di Taman Makam Islam Raudatul Jannah, Tangerang Selatan. Selamat siang Hamzah, bagaimana jalannya pemakaman korban? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di TPBU Taman Makam Islam Raudatul Jannah, di mana korban yang merupakan warga Kampung Poncol Cirende Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan ini ditemukan meninggal dunia. Satu keluarga yang beranggotakan 3 orang ini ditemukan meninggal dunia pada Minggu siang kemarin. Saat ini pemakaman sedang berjalan. Pemakaman ini dimulai sejak tadi, di mana setelah kepolisian yang sebelumnya sempat membawa jenazah ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah mengembalikan jenazah kepada keluarga untuk langsung dimakamkan. Saat ini informasi sementara yang dapat kami informasikan adalah proses pemakaman ini adalah untuk sang istri dan juga anak, yaitu istri YL yang berusia 28 tahun dan juga anaknya yang masih balita yaitu berusia 3 tahun berinisial AA. Proses pemakaman juga sudah dimulai sejak tadi, di mana pihak kepolisian dibantu dengan para warga dan juga kerabat yang hadir untuk melakukan prosesi pemakaman. Hujan yang sempat mengguyur di TPBU Taman Makam Islam Raudatul Jannah ini juga membuat tanah maupun jalan yang ada di pemakaman ini menjadi sedikit licin, sehingga tadi sempat ada sedikit kendala, di mana saat ini jenazah sang istri dan juga anak sudah berhasil dimakamkan dan prosesi masih berlangsung. Dan saat ini kami juga masih menanti keterangan resmi dari pihak kepolisian apa penyebab maupun motif dari kejadian yang menewaskan satu keluarga beranggotakan 3 orang ini. Sementara itu, Reza. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan dari lokasi pemakaman para korban. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, usai supir penganiaya Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka, kini giliran LHKPN milik Deddy Mandarsyah, ayah Dr. Lady Aurelia, yang dibidik oleh KPK. Kasus penganiayaan Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan berbuntut panjang. Kasus ini tak hanya di bawah penyelidikan polisi, namun KPK juga mulai menyoroti keluarga Lady Aurelia Pramesti. LHKPN ayah Lady yang saat ini menjadi Kepala BPJN Kalimantan Barat, Deddy Mandarsyah, menjadi sorotan. Dalam LHKPN tahun 2023,
tercatat Dedi miliki tanah dan bangunan senilai 750 juta, mobil senilai 450 juta, dan harta bergerak lain senilai 830 juta. Dedi juga miliki surat berharga senilai 670 juta dan uang kas sebesar 6,7 miliar rupiah. Total harta Dedi Mandarsyah mencapai 9,4 miliar rupiah. Saat ini KPK menganalisa kewajaran penambahan harta milik Dedi. Tidak tertutup kemungkinan Dedi akan diperiksa jika KPK memerlukan klarifikasi atas harta kekayaan miliknya. Sementara harta kekayaan Dedi terus mengalami peningkatan sejak 2019 hingga 2023 lalu. Pada tahun 2019, harta kekayaan Dedi sebesar 6,4 miliar rupiah. Saat ini polisi menetapkan supir keluarga Ledi, yaitu Fadila alias Datuk, sebagai tersangka penganiayaan Lutfi, seorang dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Pelaku pun mengaku bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya. Meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Ledi, saya meminta maaf yang satu-satunya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran terpancing emosi dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan terhadap majikannya. Motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial, Ibu SM. Ya, ini ibu dari teman korban yang bernama LD, sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Namun menurut kuasa hukum keluarga Ledi, Fadila bukan hanya seorang supir, tapi juga memiliki hubungan keluarga dengan majikannya. Sementara ibu Ledi, Sri Melina, menemui Dr. Lutfi untuk membicarakan jadwal jaga putrinya saat Natal dan malam Tahun Baru. Adalah sopir dan juga memang ada hubungan keluarga. Ibu Lina ini sebenarnya bertujuan untuk berkomunikasi. Mungkin dia menganggap anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan rekan sesama mahasiswa, sesama peserta koas gitu. Akibat perbuatannya, supir keluarga Ledi dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Hukuman penjara maksimal 5 tahun pun menanti pelaku. Tim Liputan, iNews melaporkan. Komplotan terduga pelaku penipuan pembeli emas dengan modus cash on delivery atau COD ditangkap jajaran Subditresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Para pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tim Subditresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan terhadap komplotan terduga pelaku tindak pidana kejahatan dan penipuan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta. Saat petugas datang, para terduga pelaku tengah beristirahat dan tidak berkutik saat ditangkap. Terduga pelaku adalah dua wanita berinisial U dan EG dan seorang pria berinisial BS. Para terduga pelaku dibawa ke Mapolda Metro Jaya berikut barang bukti yang diamankan dari lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, para pelaku merupakan komplotan tindak pidana kejahatan dan penipuan pembelian emas logam mulia dengan modus cash on delivery atau COD melalui media sosial. Saat melancarkan aksinya, para pelaku juga membawa senjata tajam dan senjata api untuk menodong korban apabila barang yang mereka incar tidak diberikan pada saat COD di sejumlah wilayah. Untuk memperdalam kasus ini, tim penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus tersebut dan kemungkinan adanya pelaku lain.
Dari Jakarta, Rizky Falovi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Mahkamah Agung akan mengumumkan putusan peninjauan kembali terpidana kasus Vina dan Eki. Putusan peninjauan kembali diumumkan untuk 8 terpidana termasuk Saka Tatal. Sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki ditempuh oleh 8 terpidana kasus Vina dan berakhir sejak Oktober lalu. Kedelapan terpidana yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramdhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, serta Saka Tatal. Berkas telah dikirimkan ke Mahkamah Agung pada 28 Oktober dan 1 November 2024. PN Kota Cirebon memastikan bahwa berkas telah lengkap. Dalam persidangan, para terpidana konsisten dengan argumentasinya bahwa mereka tidak pernah membunuh Vina dan Eki. Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon 2016 lalu. Saksi-saksi tersebut diantaranya adalah ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina di tahun 2016 dan 2017. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai dengan penyelidikan awal Polres Cirebon. Selain Susno Duaji, sidang peninjauan kembali terpidana kasus pembunuhan Vina juga menghadirkan tokoh Jawa Barat Deddy Mulyadi dan psikolog forensik Reza Indragiri. Sementara berkas mantan terpidana Saka Tatal telah dikirimkan sejak bulan Agustus lalu. Saka Tatal telah keluar dari tahanan pada tahun 2020. Sebelumnya Saka divonis 8 tahun penjara karena saat ditangkap ia masih berusia 15 tahun atau di bawah umur. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan sudah bergabung bersama kami Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki. Selamat siang, Saka. Selamat siang. Ya, Saka, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Saka, ini gimana persiapan Mas Saka sendiri jelang putusan PK yang akan dibacakan sebentar lagi, dan apakah Saka tetap optimis bahwa putusan nanti akan berpihak kepada Anda? Insya Allah tetap optimis. Dan baik, semoga PK-nya juga dikabulkan. Ya, Mas Saka sendiri sekarang berada di mana? Di Hotel Santika di Cirebon. Baik, apakah nanti di sana akan dilaksanakan nonton bareng bersama keluarga terpidana lainnya? Iya, betul. Ya, Mas Saka, apakah ada syukuran atau persiapan mungkin yang digelar di rumah ataupun di lokasi Anda berada sekarang? Oh, kalau persiapan itu nggak ada sama sekali. Ini aja kan mendadak. Baik, Mas Saka, jika nanti ternyata putusan PK ini tidak sesuai dengan harapan Mas Saka dan juga beberapa terpidana lainnya, apakah ada langkah yang sudah disiapkan? Kalau itu kan Kakak juga kan kurang tahu. Itu kan kalau Kakak kan ngikut sama pengacara aja yang ngerti hukum. Baik, tapi kalau dari bukti-bukti baru atau novum yang sudah disiapkan beberapa bulan yang lalu yang diajukan, apakah Mas Saka ini optimis? Sangat optimis. Baik, Mas Saka, kita juga ingin mengetahui, sudah beberapa bulan ini Mas Saka sudah bebas dari penjara. Apa kemudian yang Mas Saka lakukan beberapa bulan ini? Ya, kalau bebas itu dari tahun 2020. Baik, Mas Saka, apakah sudah ada komunikasi juga dengan 7 terpidana lainnya? Kalau komunikasi itu sangat jarang. Jarang, Mas ya. Terakhir kapan, Mas? Terakhir tuh ngebesuk 3 minggu yang lalu. Baik, ada yang disampaikan oleh para teman-teman Mas Saka terkait dengan putusan sidang PK yang akan dibacakan nanti?
Kalau teman-temannya cuma nanya apa putusannya, kalau Saka kan nggak tahu. Punya Saka aja yang duluan aja kan belum keluar. Baik, Mas Saka mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para orang yang mendukung Mas Saka dan juga para terpidana lainnya selama proses hukum ini berlangsung, Mas Saka? Ya kalau pesan sih gimana ya, Saka juga sangat berterima kasih banyak yang sudah menjemput Saka, dan buat pengacara yang telah membantu Saka juga Saka sangat berterima kasih. Apalagi itu terkait Kang Dede juga Saka nggak tahu, saksi-saksi itu juga Saka nggak kenal. Jadi dari keluarga Saka sangat berterima kasih banyak, dan semua itu juga kan berkat Kang Dedi sama berkat sama pengacara dan orang-orang yang telah membantu juga sangat berterima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Saka Tatal. Kita nantikan sebentar lagi akan dibacakan putusan sidang PK Mas Saka Tatal dan juga 7 terpidana lainnya sebentar lagi, dan terima kasih. Selamat siang, salam sehat. Ya pemirsa, fakta demi fakta terungkap selama kasus pembuktian kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mulai dari bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka hingga Saka Tatal yang berani sumpah pocong dan mengajukan gugatan peninjauan kembali. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih bergulir. Kali ini para terpidana menanti putusan sidang peninjauan kembali yang diajukan sejak Oktober lalu. Meski pelaku sebenarnya atas kasus ini masih misteri, namun perlahan tapi pasti kebenaran mulai terungkap. Hal ini diawali oleh ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus ini. Tak tinggal diam, Peggy Setiawan melawan dengan menggugat pra-peradilan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon. Hasilnya Peggy Setiawan menang pra-peradilan. Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan penetapan Peggy sebagai tersangka salah alamat. Selain Peggy Setiawan, mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal juga menuntut nama baiknya dipulihkan dalam peninjauan kembali. Bahkan Saka Tatal juga melakukan sumpah pocong secara terbuka untuk membuktikan keyakinan selama ini bahwa ia tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sumpah pocong tersebut, Saka Tatal juga menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah yang sama. Namun Ibtu Rudiana tidak hadir dalam ritual tersebut. Sementara hari ini 8 terpidana kasus Vina menanti putusan sidang peninjauan kembali. Mereka menempuh upaya ini karena merasa diperlakukan tidak adil dan dituduh membunuh Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, polisi juga sempat menangkap seorang pria bernama Peggy Setiawan dalam kasus Vina dan Eki. Penangkapan Peggy Setiawan hingga dikabulkannya pra-peradilan gugatan penetapan tersangka melalui perjalanan yang cukup panjang. Senin 8 Juli 2024 menjadi hari yang bersejarah bagi Peggy Setiawan dan keluarga. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dalam amar putusan, majelis hakim menjatuhkan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan menyatakan surat penetapan tersangka batal demi hukum. Peggy Setiawan pun memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jabar, sekaligus meminta nama baiknya dipulihkan. Besaran ganti rugi material mempertimbangkan Peggy Setiawan yang mendekam di tahanan Polda Jabar selama 49 hari. Mulai dari menuntut ganti rugi karena 2 motor yang sempat ditahan di Polda Jabar, hingga ia kehilangan uang bulanan sebagai kuli bangunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung menolak permohonan kembali atau PK 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ketujuh terpidana tetap dihukum penjara seumur hidup. Dalam situs Mahkamah Agung tertulis PK ketujuh terpidana ditolak. PK 7 terdakwa terbagi dalam 2 perkara,
yaitu perkara pertama dengan pemohon Eko Ramadano dan Rivaldi Aditya. Sementara PK kedua dengan pemohon Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto. Putusan atas dua perkara ini diputus hari ini dan akan disampaikan secara resmi oleh Mahkamah Agung. Ya, jangan lagi